bahwa teknik sipil itu ternyata untuk bangun suatu konstruksi itu banyak aspek yang harus dipertimbangkan. Oke, selamat datang. Masih bareng aku Ardiansa di Serangkai Satu Channel. Nah, kita sekarang ada di wisata. Kita lagi tag di tempat wisata Grandin di daerah Kopeng, Salatiga ya. Maksudnya Salatiga ya? Salatiga ya, Kopeng Salatiga. Nah, sekarang aku lagi bareng salah satu temanku nih. Kita kenalan terlebih dahulu sama salah satu temanku yang aku ajak khusus untuk konten kali ini. Mungkin kenalan dulu nih dengan siapa? Halo, aku Anastasia Dainta Della, tapi biasa dipanggil Tata. Oke, aku panggil Tata aja ya? Iya, boleh. Ya, emang biasa juga kita panggil Tata. Iya, betul sekali, tidak perlu diubah. Oke, nah konten kali ini masih menyambung dengan konten sebelumnya. Jadi aku sengaja ngundang beberapa teman aku atau mungkin orang-orang yang aku kenal untuk ngejelasin beberapa jurusan yang mungkin bisa bermanfaat buat khususnya teman-teman atau adik-adik kita yang masih SMA atau SMK yang mungkin masih bingung mau kuliah ngambil jurusan apa gitu. Nah, kali ini khusus Mbak Tata ini kebetulan dia S1-nya dulu teknik sipil. Nah, ini pasti banyak banget dari teman-teman atau adik-adik yang mungkin bingung gitu mau ngambil jurusan apa, dan mungkin salah satunya kepikiran teknik sipil, atau bahkan mungkin yang belum kepikiran mau ngambil jurusan sipil tapi kayaknya tertarik gitu di sipil dan mungkin pengen lebih tahu terkait sipil tuh yang dipelajari apa aja gitu. Nah, mungkin kita coba cerita ke Tata, karena Tata S1 sipil dan sekarang sedang menempuh S2 juga, Tak? Ya, betul. Aku lagi menempuh S2 teknik sipil teknik juga. Sipil. Nah, Tak, dulu kamu SMA apa SMK, Tak? SMA dong. SMA. SMA-nya IPA, IPS? IPS. Kok bisa ke sipil, Tak? Sebenarnya ke sipil itu sesuatu yang tidak direncanakan ya. Jadi awalnya aku memang tidak ingin memilih untuk ke teknik sipil, tapi lebih memilih ke pendidikan. Tapi ada beberapa hal itu aku harus akhirnya skip untuk aku di pendidikan. Oke, berarti awalnya memang pengennya justru bukan sipil terlebih dahulu ya? Iya, betul. Kepikiran di pendidikan apa? Fisika. Bentar, kan kamu tuh IPS. Iya, terus pengennya pendidikan fisika. Jadi tuh gini, dulu tuh aku ketika SMA itu sekolahku tuh memang agak sulit untuk masuk IPA-nya. Jadi ada beberapa tahapan, ada 3 tahapan. Kebetulan aku gagal untuk ke tahap yang kedua, dan pilihannya itu kalau ingin bertahan di sekolah itu ya pindah IPS gitu. Oh, berarti sebelumnya IPA? IPA, jadi di rapotku tuh 2 sebenarnya, ada nilai IPA itu dari kelas 1 sampai kelas 2 semester 1, kemudian kelas 2 semester 2 sampai kelas 3 itu aku IPS. Oh, agak beda sama sistem pendidikan pada umumnya. Kalau umumnya kan SMA kalau udah IPA ya IPA sampai lulus gitu ya. Biasanya kan masuk IPA IPS itu di kelas 2-nya atau berarti kelas 12 ya? Iya, kelas 11. Kalau pas zamanku kan kebetulan kena K13 ya. Jadi kurikulum 13. Iya, jadi dari awal sudah dijuruskan. Tapi memang di sekolahku tuh sistem untuk masuk IPA-nya ketat sekali. Jadi di tempatku, angkatanku aja itu anak IPA-nya cuma 11 orang. 11 orang. Satu angkatan berapa? Satu angkatan itu aku ada 90, awalnya ada 100. Berarti kurang lebih sekitar 79 atau 80 orangan itu IPS semua? IPS semua, jadi IPA-nya cuma satu kelas, itu cuma 11 orang kalau nggak salah, terakhir itu di 11, itu aja kurang lagi. Penjurusan pertamanya? Penjurusan pertama itu awalnya ada 60 orang. Kemudian awalnya banyak. Terus IPA. Ya, banyak IPA. Terus seleksi yang pertama tinggal satu kelas, tinggal 30-an. Kemudian naik ke kelas 11 itu tinggal 21. Oke. Dan kamu pindah IPS di kelas 2 semester 2. Berarti yang seleksi kedua apa ketiga? Ketiga itu, tapi itu hitungannya kedua sebenarnya. Hitungannya kedua, berarti awalnya IPA terus pindah IPS, tapi
kalau aku nebak kan tadi pengen ngambil di fisika, berarti sebenarnya hatinya lebih ke IPA ya? Iya, artinya ke IPA, cuma karena kalau harus pindah sekolah juga susah ya, waktu itu mau nyari sekolah, kebetulan karena aku dari swasta, kalau aku harus pindah ke negeri itu jarang ada yang mau terima. Nggak bisa ngajuin ke sekolah tak? Buat tetap di IPA gitu? Nggak bisa, pilihannya kamu pindah atau mau tetap di sini tapi IPS. Oh, Gitu. Agak susah, karena agak banyak susah juga ya? sekolah yang minta kalau aku pindah aku harus ngulang dari kelas 1 lagi. Kelas 1 lagi. Nah, itu kan makan waktu juga ya. Jadi aku lebih baik memutuskan untuk bertahan di sekolah itu dan di IPS. Soalnya aku kan nggak ngalamin kurikulum 2013 tuh. Iya. Karena kurikulum 2013 memang setauku waktu itu masa percobaan, masa peralihan dan Iya, kayaknya betul. berubah lagi gitu. Tapi kita nggak mau ngobrolin masalah kurikulum itu. Kita mau ngobrolin soal akhirnya kenapa Tata milih S1 sipil. Kan tadi pertama ngambil fisika nih. Ya. Dengan pertimbangan mungkin suka karena terkait ilmu IPA-nya itu. Tak? Iya, betul. Terus kenapa tiba-tiba ke sipil gimana? Sipil itu sebenarnya suatu ketidaksengajaan aku memilih sipil karena ya dapat pandangan aja sih dari orang-orang di sekitarku. Kebetulan omku orang teknik sipil, terus dia memberikan gambaran terkait teknik sipil. Walaupun sebenarnya aku juga masih ngawang ya, sipil tuh ngapain gitu. Sipil Pada tuh, saat itu. iya, apakah sipil itu menjadi pegawai negeri sipil? Gimana gitu Iya, ya? Karena namanya sama. iya, sipil karena tidak pernah terlintas sipil itu seperti apa. Kan lebih sering orang tuh bahas arsitek, kemudian bahas apa sih ya, paling pendidikan. Yang kamu tangkap apa tak? gitu. Waktu dijelasin sama Omu yang Ya aku pertama? tangkap ya, oke, yang bangun gitu aja. Yang Oke, bangun. yang bangun apa nih gitu kan? Ya bangun gedung, bangun menara. Dan kamu segala tertarik? macam. Dan aku tertarik karena di situ dia bilang waktu itu ini fisikanya cukup Fisikanya agak cukup. banyak gitu, Oh, agak oke. cukup banyak gitu. Dan kayak, oh oke, aku kayaknya tertarik nih di sini karena aku masih mau mencari yang tetap ada fisikanya. Tetap ada Fisika fisikanya, dan matematika. matematika gitu kan, karena aku lebih senang hitung-hitungan daripada menghafal sebenarnya. Sama banget, aku juga kebetulan suka matematika fisika, cuman terjerumusnya ke arsitek yang ternyata itu udah nggak ada. Oke, tapi itu mungkin nanti akan kita bahas di konten lainnya terkait jurusan arsitektur, tapi sekarang kita fokus ke sipil lagi. Nah, itu kan tadi kamu gambaranmu ya pengennya kayak ya pokoknya sipil ini yang ngebangun bangunan kayak gitu. Kalau kuliahnya sendiri gimana tak? Maksudnya kan berarti berapa semester kamu? Aku 8. 8 semester. Nah itu awal-awal yang dipelajari apa tak? Awal tuh ya masih kayak pelajaran biasa ya, kayak perpindahan dari SMA ke kuliah, ngulang lagi dari awal. Sebenarnya bukan langsung kuliah awal tuh langsung kayak masuk ke sipilnya banget tuh belum sih, tapi masih kayak pengenalan dasar-dasar gitu sih. SMA SMK tuh ngaruh nggak sih tak? Buat aku menurutku nggak terlalu banyak berpengaruhnya sih, karena di kuliah tuh bener-bener diajarin lagi dari awal dasarnya yang dipakai ini. Kalau SMA itu kan masih general ya, masih luas, masih seluruhnya dipelajari. Tapi kalau di kuliah memang lebih terfokus, oke, di teknik sipil yang akan dipelajari ya sekitar matematikanya tuh apa aja yang dipakai. Nggak semua matematika kita pelajari gitu. Kalau di SMA kan memang semua dipelajari ya. Kalau di kuliah enggak, cuma yang dipakai misalnya apa sih? Kalau di teknik sipil kalkulus pasti dipakai. Ya cuma kalkulus 1 2 3 gitu doang. Jadi, SMK biasa jurusan apa tak yang masuk ke sipil? SMK tuh biasa ada ini ya, gambar bangunan. Setahu tuh anak gambar bangunan tuh juga bisa masuk teknik sipil. Dan biasanya mereka ketika yang lulusan SMA belum bisa megang AutoCAD, mereka udah. Oh iya, mereka udah jago. Dan jadi itu, kayak biasanya didewakan kan iya, di awal-awal. didewakan itu didewakan gitu. Tapi ya semua ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing sih. Biasanya mereka juga agak terlambat di bagian hitung-hitungan karena kan mereka lebih sering gambar dan segala macam. Tapi harus diakui ketika mereka masuk ya mereka sudah sangat jago. Sangat jago untuk itu gitu. Nah kan tadi kamu sebelum masuk itu udah punya persepsi teknik sipil seperti apa dari gambaran Omu gitu waktu awal-awal kamu masuk tuh di semester 1 2 sesuai nggak ekspektasimu? Sesuai, cuma setelah masuk itu jadi lebih terbuka lagi sih, nggak sesimpel itu untuk berpikir bahwa teknik sipil hanya sekedar membangun gitu dong. Oke, yang kamu dapat apa? Kalau dari aku ya, bahwa teknik sipil itu ternyata untuk bangun suatu konstruksi itu banyak aspek yang harus dipertimbangkan, bukan hanya sekedar aspek dari bahan yang digunakan, tapi ternyata dari aspek-aspek kayak misalnya tanahnya, terus kemudian
aliran air di bawahnya dan segala macam itu juga harus diperhitungkan gitu. Dan ternyata itu sifatnya kompleks ya. Jadinya wah gak sesimpel yang Nggak pertama sesimpel. yang dibayangkan gitu ya. Kayak wah ini banyak ininya. Tapi Dan ternyata nggak cuma bangunan. ya betul, nggak cuma bangunan aja ternyata, tapi juga ada terkait analisis tanah kita analisis, ini tanahnya jenisnya apa, terus kalau tanah seperti ini cocoknya bangunan apa, gimana kita harus melakukan apa ya, kayak perawatan tanah supaya tanah itu bisa aman lah untuk kita bangun konstruksinya gitu. Terus juga ada air, terkait air, perpipaan, itu kita juga pelajari terkait hal itu sih. Oke, kalau kuliahnya gimana, Tak? Maksudnya kalau kayak arsitek kan ya kita ada jadwal rutin, Iya. biasa SKS-an, SKS-nya rutin, kemudian ada ujian-ujiannya juga tertulis segala macam. Terus ada kita kalau di arsitek itu ada nama studio gitu. Jadi kita ngerjain pekerjaan tugas merancang itu kita di studio gitu. Tapi kita nggak ada kayak laboratorium. Tapi yang tahu kalau di sipil itu dia ada lab-lab gitu. Untuk lab tetap ada ya, labnya tuh kalau di tempat aku lab transportasi itu biasanya kita di sana tuh buat ini ya, campuran aspal, bentukan aspal kayak gitu, kita di lab transportasi. Kemudian ada lab beton, itu kita buat beton, komposisi beton untuk sampai pada kekuatan tertentu, itu biasa kita di lab beton. Kemudian ada lab aplikasi, itu untuk kita mempelajari software atau aplikasi yang kita pakai di dunia teknik sipil. Ada juga lab air, itu kita belajar tentang teknik hidrolika. Di situ kita belajar semua tuh pasti, Tak? Beton, iya, aspal, betul. air. Tetap kita semua dapat di Tapi tujuannya itu kalau kayak aspal beton tuh tujuannya biar kalian bisa bikin atau buat analisa? Untuk analisa bisa, untuk kita tahu campuran dan komposisinya juga iya. Karena kan beton itu campurannya banyak ya, dan terkadang ada beberapa pengembangan supaya bagaimana beton itu dengan mencapai kekuatan tertentu dengan tidak menggunakan terlalu banyak semen, atau kita bisa tambahkan bahan-bahan lain. Jadi kalau di tempatku tuh biasanya ada lomba beton. Lomba beton? Iya. Ngapain tuh? Lomba beton tuh jadi kita buat beton ukuran silinder, biasanya silinder kecil lah ya, 30 kalau nggak salah waktu itu. Itu kita buat, kalau campuran beton biasa itu kan cuma kayak semen, kerikil, pasir. Nah, kita di situ bagaimana caranya kita bisa menambahkan zat lain atau benda-benda, bukan benda sih, tapi komponen lain, campuran lain lah gitu. Campuran lain untuk dia menghasilkan beton yang kekuatannya tertentu, itu yang tadi aku bilang bisa 20 MP, ada segala macam. Untuk mengurangi komponen awalnya supaya jadi lebih gimana hemat dalam kos gitu. Iya, hemat dengan kos juga. Jadi ketika lomba beton itu memang banyak sih, kadang kita menambahkan. Waktu itu aku ikut lomba beton, aku menambahkan abu bonggol jagung. Abu bonggol jagung kamu bakar, abunya kamu campur. Abunya kita campur di itu. Cuma memang pada saat itu punya aku belum berhasil untuk mencapai kekuatan tertentu. Ada temanku juga dia menggunakan apa ya, aku tuh agak lupa dia itu dari apa. Ada satu bahan yang biasa bahan kayak sejenis limbah dia pakai untuk campur, dan ternyata itu nyampe di kekuatan tertentu. Menarik ya, maksudnya itu lomba di kelasmu itu dari dosen kah atau? Jadi dari himpunan biasanya dia bikin lomba kayak gitu, terus karena tapi yang menjadi juri dosen-dosen. Oke ya. Tahapannya juga awalnya kita proposal dulu, mana yang sekiranya dari dosen ini lolos 20 besar, terus langsung masuk ke pengujian, pembuatan, terus akhirnya dites, masuk ke babak 5 besar, diujikan. Jadi kalau di teknik sipil sendiri nggak cuman kuliah yang istilah duduk belajar gitu? Ya betul. Kita banyak praktek. Lebih banyak mana, Tak? Praktek atau teorinya, Tak?
Tempatku itu seimbang untuk praktek dan teorinya. Prakteknya kalau di tempatku tuh ada 4 praktek zamanku ya, tapi kayaknya sekarang udah berubah sih ya, gak ada berapa perubahan. Tempatku tuh ada 4 praktek. Praktek air, transport, kemudian bukan praktik sih, kita nyebutnya praktikum. Ada 2 deh, praktik sama praktikum. Oke. Yang praktikum itu semuanya air, tanah, kemudian beton, itu praktikumnya. Kemudian dari praktiknya kita itu ada praktik struktur bangunan atas bawah, kemudian praktik rancang bendungan itu juga ada, praktik manajemen konstruksi juga ada. Nah, oke, itu kan banyak banget ya, maksudnya kalau tadi ada kayak transportasi, ada air juga, ada bangunan. Kalau di kayak di arsitek kan pasti ada konsentrasi yang diambil ya, gitu. Kalau di tempatmu dulu ada berapa konsentrasi, tak? Tempatku tuh ada 5 ya, kalau nggak salah ada 5. Itu transport, kemudian struktur, air, manajemen konstruksi, dan yang terakhir itu ada Geoteknik. Kamu ngambil struktur. Kenapa tuh? Karena pemikiranku tuh simpel sih, kenapa aku ambil struktur. Orang struktur itu bisa masuk dimanapun, mau di manajemen konstruksi juga dia tetap pakai orang struktur, dia mau masuk. Tapi mungkin bisa sambil dijelasin tak konsentrasi yang lain tuh terkait apa aja. Mungkin ada di kita mungkin pengen ngambil konsentrasi yang lain itu. Iya boleh. Jadi kalau konsentrasi geotek itu lebih mempelajari terkait tanah, jadi penelitian tanah ini jenisnya apa, kemudian bagaimana bukan perawatan sih, tapi kayak bagaimana mengolah tanah ini supaya kalau dibangun bangunan di atasnya itu dia bisa bertahan. Ya itu untuk geotek. Transport itu ya itu untuk buat jalan, pengaspalan gitu, menghitung lebar jalan, terus bagaimana kontur tanahnya itu kontur dari tanahnya itu sendiri itu bisa dibangun jalannya seperti apa gitu. Kayak perbaikan jalan tol itu gitu. transportasi. Kemudian manajemen konstruksi yaitu berhubungan dengan RAB, pembuatan biaya konstruksi, kemudian pengelolaan atau manajemen dari konstruksi. Ya, jadi pada saat proyek gitu ya. Betul. Jadi menata jadwal dan segala macam itu di manajemen konstruksi. Kemudian ada air, keairan, yaitu biasanya berhubungan dengan untuk struktur-struktur di air, kayak misalnya bendungan, kemudian pelabuhan gitu-gitu. Jadi konsentrasinya lebih ke struktur bangunan air. Nah, kalau struktur sendiri itu struktur yang kayak bangunan gedung, kemudian jembatan. Nah, itu struktur. Oke, dan kamu tadi ngambil struktur karena memang lebih general ya? Lebih general. Menurut aku ya, waktu itu struktur itu paling general dari semuanya. Apa aja tak di konsentrasimu yang kamu pelajari, tak? Dari aku yang dipelajari pasti perancangan struktur dari bawah sampai atas. Dari pondasi sampai ke atas. Ya, terus setelah perancangan itu juga kita mempertimbangkan bagaimana konstruksi itu bisa bertahan terhadap gempa, terhadap beban angin, beban hidup, beban matinya juga gitu. Kita mempertimbangkan analisis kekuatan strukturnya itu seperti apa. Nah, itu banyak banget ya analisa strukturnya ya. Ya, betul banget. Jadi kalau arsitek ngedesain tuh tinggal kasihin orang struktur buat ngitung. Nah, ini nih. Yang perlu kalian tahu bahwa arsitek dan teknik sipil itu sering sekali berantem cuma gara-gara masalah strukturnya. Jadi kalau arsi itu semakin mereka membuat melengkung gambarnya, itu akan membuat kami yang struktur akan semakin kesulitan. Iya, karena kalau konsepnya arsitek sama orang sipil atau struktur tuh agak beda. Kalau arsitek tuh gimana caranya bangunan itu memiliki nilai estetika yang tinggi, otomatis melengkung-lengkung. Kita tuh kayak
nggak mau bangunan itu kaku gitu loh, grid. Sedangkan kalau struktur itu kan sebenarnya struktur yang bagus tuh ketika kolom-kolomnya itu grid gitu kan, jadi rigid gitu kan. Nah ini kan yang kemudian suka ada beda, kalau arsitek itu ngedepanin idealisme terhadap desainnya, kalau struktur mengedepankan pada aspek-aspek seperti keselamatan, bangunan itu berdiri apa enggak keamanannya gitu kan. juga. Nah ini yang sering jadi konflik antara arsi dan teknik sipil itu seperti itu. Makanya kalau benci sama orang strukturnya di proyek, kasih aja struktur lengkung tuh. Udah, Nah, nih. itu akan membuat kita berantem. Gitu. Nah itu kan berarti kan kalau pemilihan konsentrasi itu mulai dari semester berapa, Tak? Sebenarnya dari semester 6 tuh sudah mulai pemilihan ya, tapi aku memang waktu itu udah dari awal maunya di struktur aja. Jadi ketika kalau semester 1 2 itu kan masih paket ya, jadi kita belum bisa milih, tapi di semester 3 4 itu kan ada beberapa yang sudah kita bisa pilih. Nah, aku mulai fokuskan untuk 3 4 tuh waktu itu aku lebih banyak ke konsentrasi air. Kemudian di semester 5 6 tuh baru di konstruksi strukturnya sampai pada aku skripsi. Bisa skripsi, Tak? Dulu ngambilnya apa, Tak? Dulu aku ambilnya struktur awalnya. Awalnya struktur nih, tapi karena ada sesuatu dari dosenku juga kurang menyetujui dengan skripsiku itu karena materi yang terlalu berat dan kebetulan itu bukan materi dari untuk S1 waktu itu. Oh, itu. Jadi aku Kamu dapat judulnya dari mana, Tak? Kok bisa, maksudnya kok bisa kayak dosenmu aja sampai meragukan gitu? Tidak. Awalnya itu aku hanya baca jurnal, cuma aku tidak baca keseluruhan bahwa jurnal itu tuh jurnal tesis. Nah, jadi aku mempunyai ketertarikan di situ, akhirnya aku ajukan judul itu dan tidak lolos. Waktu itu apa judulnya? Analisis gempa pada bangunan bentangan luas. Oh, dan itu bukan tarafnya ini skripsi S1 gitu. Dosenku sih bilangnya gitu ya. Ini jurnal yang kamu ambil juga jurnal S1 lah. Aku kan juga kaget ya karena aku tidak membaca semua, yang kebetulan aku hanya oh ini oke, ini datanya masih bisa diambil gini. Kan aku tidak berpikir untuk keperancangan karena aku kesulitan untuk mencari data untuk bangunan yang di atas 10 lantai. Itu aku agak kesulitan, jadi aku memutuskan untuk tidak memilih perancangan dan lebih memilih analisis. Tapi ternyata dosenku tidak menyarankan itu, ya akhirnya aku harus ganti. Pada waktu itu karena ada beberapa perubahan kurikulum di tempatku, akhirnya aku mengambil perancangan bendungan. Perancangan bendungan. Iya, ya sebenarnya perancangan bendungan itu sudah menjadi praktekku di semester sebelumnya. Jadi aku tinggal ada perubahan sedikit. Berarti berubah dong ke kayak apa? Struktur air gitu. Iya, jadi aku berudahnya ke struktur air, malahan ke bangunan air. Tapi ya buat aku nggak masalah sih. Waktu itu aku pikirkan, ya sudah sama-sama masih struktur kan, struktur juga bisa dimanapun, kenapa enggak dicoba. Oke, berarti akhirnya skripsinya pakai yang tadi terkait bendungan itu. Iya, terkait bendungan. Oke. Oh ya, lupa nih, kalau di sipil sendiri ada magang gitu nggak, Kak? Ada, tempatku ada KP sama magang juga. KKN KKN juga ada. Tapi maaf deh, aku tidak merasakan KKN karena pandemi. Jadi aku hanya online. Aduh, KKN online itu kayak ngapain nih? Iya nih, padahal udah sangat-sangat bersemangat ya untuk menghadapi KKN, tapi ternyata harus di pending ya, nggak salah sih ya. Oke. KP magang? KP magang ada, cuma bedanya kalau KP itu dia kamu boleh menyambi dengan ambil mata kuliah lain, jadi tetap masih bisa kuliah. Kalau magang itu kamu tidak boleh mengambil sama sekali dan waktu yang diperlukan tuh minimal 6 bulan. Kalau KP itu 3-4 bulan itu udah cukup, pokoknya memenuhi aja gitu. Nah, aku ambilnya KP, kebetulan waktu itu aku ngambilnya di flyover Purwosari Solo. Tapi tidak bertahan lama karena pandemi juga. Akhirnya harus men-skip itu, ya sudah, dan akhirnya aku dari kampus itu memberikan alternatif adanya KP teori. Akhirnya aku mengambil KP teori, yaitu jembatan cantilever. Berarti waktu itu ngerasain KP berapa bulan di lapangan? Gak ada berapa bulan itu. Kayaknya cuma seminggu deh. Ya ampun, baru seminggu di project, terus habis itu ditarik lagi gara-gara pandemi gitu. Betul. Tapi tak, kalau KP magang gitu yang milihin tempatnya milih sendiri atau gimana, Tak? Ada beberapa dosen menyarankan, itu membantu menyarankan tuh bisa, tapi rata-rata mencari sendiri sih. Oh gitu, ada batasan ya, Tak? Kalau setauku ya, kalau dulu di kampusku itu dia nggak boleh yang
kampusku kan Semarang. Nggak boleh nyari proyek yang di Semarang, harus di luar Semarang. Tempatku kebetulan tidak ada batasan seperti itu, tapi harus memenuhi kualifikasi dari kampus aja sih. Kalau Kalau di kampus. di Jogja tapi memenuhi kualifikasi ya. Kalau kamu dulu gimana kualifikasi yang harus semisalkan kamu ngambilnya magang gitu, yang harus itu yang proyek seperti apa? Proyek-proyek besar ya rata-rata itu ada ukuran luas lahannya, cuma aku lupa itu berapa, dan harus ada bangunan bertingkat di atas 5 kalau nggak salah waktu itu. Oke. Itu berarti kamu ngajuin sendiri ke nyari tempat Iya, sendiri betul, gitu. nyari sendiri. Tapi untuk sekarang tuh jauh lebih dipermudah karena adanya ini ya. Kerjasama. Ini MKKB apa ya? Apa itu? Itu. Jadi dari pemerintah itu kayak Merdeka Belajar gitu, atau ini dia mengadakan magang gitu. Jadi dari itu juga dari kampus tuh mengadakan magang, kemudian ada pertukaran pelajar juga. Itu tuh aku baru tahu setelah aku tuh mau lulus tuh. Terkait itu. Tapi itu masuk ini nggak masuk bisa diperhitungkan sebagai magang juga? Itu bisa diperhitungkan sebagai magang, dan ada yang magang dia kalau nggak salah tuh 6 bulan, tapi dia bisa menggantikan ada beberapa mata kuliah yang bisa dia gantikan. Oh gitu. Dan itu menurutku jadi asik otomatis banget, dapat gitu. Iya, jadi kayak wah ini asik banget ini. Terus ada beberapa juga kayak bukan pertukaran pelajar sih, tapi kayak kamu mencoba di kampus lain yang sama-sama teknik sipil dengan mata kuliah yang berbeda, dan itu akan menggantikan nilai mata kuliahmu yang di kampus itu, di kampusku itu. Menurutku itu asik sih, karena kita juga bertukar ini dan segala macam waktu itu. Apalagi kalau kerja sama pemerintah itu kan biasanya ada kayak jalan pintas sendiri banget, gitu dan kan. itu sayang sekali aku tidak bisa menikmati itu. Jadi kalau buat kalian yang mau masuk kuliah, jangan lupa untuk sering-sering update informasi terkait hal itu, karena dari pemerintah juga memfasilitasi kok. Oke, berarti waktu itu dapat informasinya sendiri gitu, nggak dari kampus? Sendiri, waktu itu kebetulan aku sendiri dapat informasi dari tanteku, terus akhirnya aku coba, ya sudah. Oke. Nah, kalau ngobrolin ini biasanya yang orang bertanya-tanya nih, kepikiran terkait masalah laptop sendiri nih, software gitu. Kalau software yang dipakai di struktur apa aja, Tak? Banyak ya sebenarnya, tergantung pada konsentrasimu juga, tapi yang paling utama itu biasanya yang dipakai AutoCAD. Kemudian kalau aku sebagai anak struktur itu minimal ETAP sama SAP 2000. ETAP sama SAP 2000 itu kalau dari aku minimal, tapi sebenarnya semakin kesini semakin banyak. Makin banyak ya. Aplikasi yang digunakan ya, setidaknya untuk kalian yang mau masuk ke teknik sipil, menguasailah beberapa aplikasi ya, setidaknya 2-3. Oke, mungkin bukan yang mau masuk ke teknik sipil, tapi maksudnya itu nanti akan dipelajari pada saat kuliah. Iya, di kuliah itu akan dipelajari, tenang aja. Terus saya nggak usah aku harus bisa sekarang, enggak kok. Tapi ketika kuliah akan dipelajari. Tapi ada mata kuliahnya nggak, Tak? Secara langsung untuk misalnya kayak SAP atau ETAP gitu, tidak ada mata kuliah yang langsung, tapi biasanya kita sambil praktek sambil belajar. Oke, soalnya kalau dulu di arsitek pas aku kuliah itu nggak ada mata kuliah AutoCAD atau mata kuliah apa, jadi kita belajar sendiri, kalau enggak dari himpunan biasanya memfasilitasi kayak gitu. Iya betul, di himpunanku juga memfasilitasi kok, ada pelatihan AutoCAD dan tapi kalau untuk mata kuliah yang benar-benar fokus AutoCAD dan ETAP itu enggak ada, tapi kita belajar sambil kita juga praktik langsung. Oke, kalau kayak gitu berarti spek laptop yang dibutuhin kisaran berapa, Kak? Sebenarnya untuk itu di Core 5 itu masih bisa ya, sekitar untuk laptop di harga 6 juta itu sebenarnya masih mampu ya, betul, itu masih mampu untuk menunjang. Kalau sekedar untuk hanya AutoCAD, ETAP dan SAP itu masih menunjang. Terus kemudian juga penggunaan aplikasi itu juga tidak pada semester-semester awal, cenderung malah ke semester-semester mau akhir, jadi 5, 6, 7, 8 itu baru menggunakan. Baru pakai aplikasi itu pas justru. Iya, karena kan karena di tempatku itu tidak ada mata kuliah khusus terkait itu kan, jadi kita belajarnya kan sambil dengan mata kuliah lain yang praktek langsung nih. Nah, praktek langsung itu kan baru bisa didapat di semester 5, 6, 7, 8. Kalau ada orang yang nggak suka matematika, hitung-hitungan gitu, cocok nggak, Tak, masuk sipil, Tak? Tergantung kemauanmu aja sih, kayak
gimana ya, ya kalau nggak suka lebih baik dari aku ya, lebih baik mencari yang kamu suka aja, jangan gitu. dipaksakan untuk masuk yang Ya kamu siapa tidak tahu dia suka. pengen terlibat dalam tadi ya membangun bangunan, tapi sebenarnya dia nggak suka hitung-hitungan. Nah itu kan agak susah ya, karena memang di teknik sipil itu kan lebih banyak hitung-hitungan gitu. Kalau memang tidak suka hitung-hitungan lebih baik Mungkin jangan pilihannya masuk, masuknya ke arsitek gitu. aja Ya kali. mungkin ke arsitek lebih cocok kali ya Iya, kalau iya, gitu, iya. karena arsitek juga kayaknya juga masih bisa bangun-bangun kok gitu. Iya, masih bisa terlibat dalam dunia konstruksi Iya dan betul sekali. nggak sebanyak hitungan dari teknik sipil. Bahkan mungkin sekarang kan kalau arsitek sama sipil kan, arsitek tuh yang gambar udah kasihin ke orang struktur buat ngitung struktur segala macam Iya, kan. ya biasanya seperti itulah ya. Sesimpel itu sih, tapi dalam kenyataannya Iya, juga kenyataannya tidak sesimpel itu. nggak sesimpel itu gitu. Arsitek pun juga kita harus tahu terkait perhitungan dasarnya lah gitu. Nah, bicara berkaitan dengan penggunaan laptop atau aplikasi itu kan tadi kalau nggak kepotong ya videonya, Iya. karena menjelaskan kalau ya minimal di i5 itulah ya kisaran di 6 juta ke atas gitu untuk amannya ya, Aman, untuk aman. bisa menjalankan aplikasinya Iya, gitu. aman. Cuman memang penggunaannya itu di semester atas, nggak yang dari awal banget gitu. Mungkin kalau dari yang semester 1-2 yang dibutuhin kayak Microsoft Word dan lain-lain itu kan untuk tugas-tugas yang general ya, tak? Ya Pasti masih gitu. Excel gitu. Ya kecuali bisa juga sih ngerjainnya di numpang laptop teman atau mungkin di apa sih warnet apa ya? Ya Warnet. gitu kan masih bisa sebenarnya gitu. Jadi nggak harus pada saat masuk sipil tuh harus sudah punya laptop yang mahal banget tuh, nggak harus gitu. Pun ada beasiswa juga kan, beasiswa bidik misi, beasiswa kartu pintar atau apalah itu. Kalau nggak keterima pas di kuliah pun banyak banget beasiswa. Jadi nyari-nyari informasi tentang beasiswa gitu. Tata dulu beasiswa kan, Tak? Beasiswa dong. Beasiswa yang apa, Tak? Aku beasiswa alumni, jadi seluruh biaya kuliahku ditanggung dari alumni. Oh, mulai semester berapa, Tak? Aku semester 5-6. Baru enggak. ngajuin beasiswa itu? Aku tuh Baru ngajuin di semester 4, kemudian lolos untuk 5, 6, 7, 8. dapat? Oh, oke. Berarti bukan yang istilahnya dari awal ya? Enggak, aku Nggak dari ada awal enggak. Aku dari awal biasa, kemudian cari-cari info, terus oh ada beasiswa ini, coba. Aku juga berapa kali coba beasiswa juga gagal-gagal, tapi akhirnya ada satu yang lolos. Oke. Dapat informasi dari? Kalau dari kampusku tuh biasanya di Mading itu kan Mading. ada, terus dari himpunan itu juga sering nge-share. Tapi juga jangan hanya terbatas di situ sih untuk mencari terkait beasiswa ya. Itu bisa juga cari di internet, itu banyak sekali beasiswanya, baik beasiswa full maupun beasiswa hanya uang saku. Dan jangan terpatok beasiswa tuh hanya sekedar soal ini ya, soal materi keuangan dan segala macam, tapi ada juga beasiswa yang membantu untuk kamu berkembang secara soft skill, itu juga banyak. Oh, oke. Nah itu sedikit tambahan tuh. Jadi kalau yang memang butuh bantuan secara pendanaan kuliah atau apapun, rajin-rajinlah cari informasi gitu. Bisa ke himpunan atau ke dosen juga mungkin bisa ngasih informasi juga. Tapi biasanya himpunan kan ada bidang sosial gitu. Nah itu bidang sosial tuh biasanya yang nyari-nyari ngasih-ngasih info terkait beasiswa. Jadi aktif-aktif aja cari informasi terkait beasiswa. Nah oke, mungkin sebelum ke terakhir, Tak. Ya. Kalau udah lulus sipil, terus sebenarnya lulusannya itu bergunanya di bidang apa aja, Tak? Kalau nanti dunia kerja yang masih on track sama jurusan ya, itu apa aja, Tak? Yang pasti kontraktor, Nah, itu kontraktor. sangat masih dibutuhkan. Kemudian apa ya, konsultan paling di sekitaran situ. Perancang itu juga masih bisa ya di sekitaran situ sih kalau teknik sipil ya paling. Oke. Tapi di luar on tracknya sipil, ijazah sipil itu masih dipakai di mana aja? Apa semua aja? Semua juga bisa? Kayaknya semua ya, tergantung dari setiap perusahaannya ya, butuhnya bagaimana apa ya? butuhnya apa ya. Tapi harus diakui memang bukannya aku melebih-lebihkan, tapi anak-anak teknik tuh jauh lebih. Ya nggak apa-apa, ini malah justru Iya, tujuannya untuk betul. biar mereka Anak tertarik masuk itu teknik ya. jauh lebih secara mental dan secara itu jauh lebih berani, lebih kuat juga untuk, dan dia tuh menurut
Dan menurutku anak teknik tuh mau diletakkan dimanapun, di bagian apapun tuh mereka pasti bisa survive sih. Oh, oke, itu jadi kelebihannya Iya, anak teknik jadi- karena kita udah kayak ditempa gitu. Iya, kita kan di kuliah udah sering ditempain itu ini. Jadi ketika mau ditaruh dimanapun tuh tetap aku yakin sih anak teknik itu bisa berkembang kok, walaupun tidak sesuai dengan jurusannya ya. Nah, oke, mungkin makasih Tak udah sharing-sharing Ya, sih, ngobrol-ngobrol sama-sama. soal teknik jurusan sipil, S1 sipil ya lebih Ya, tepatnya betul. gitu, yang mungkin S1 sipil. adik-adik kita yang masih SMA SMK tertarik masuk ke sipil atau seperti apa. Nah, mungkin sebelum saya tutup, dari Tata ada yang mau disampaikan terakhir gitu? Dari aku, apapun jurusan yang kalian pilih, tekuni, karena yakin aja sama jurusan yang kalian pilih itu akan membuahkan hasil untuk kalian sendiri. Oke, makasih Tata. Ya, sama-sama. Sekali lagi terima kasih buat semua sahabat Serangkai Satu yang sudah nonton channel ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah, mungkin nanti di next video aku akan ngundang beberapa orang lagi yang mungkin bisa menjelaskan di jurusan yang lain, nggak hanya sipil, mungkin psikologi atau apapun. Nah, mungkin kalau ada penonton atau adik-adik kita yang pengen tahu jurusan apa, bisa tulis saja di komentar. Nanti kalau misalkan memungkinkan ya akan aku undang buat kita bisa sharing-sharing dan cari tahu terkait jurusan itu. Oke, terima kasih. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Terus dukung channel ini supaya channel ini bisa berkembang. Tetap di Serangkai Satu Channel. Saya Aldiansa dan Saya Tata. terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa.